Halo Sobat Podcast VIP Undiksa, salam sehat dan salam harmoni. Kali ini bersama saya, Ayusa Dewi, yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Nah, tentunya tidak berbeda dengan podcast-podcast kita sebelumnya. Kali ini kita juga mendatangkan tamu yang tidak kalah luar biasanya, dan kita akan mengangkat topik atau membahas topik yang tidak kalah menarik pula. Nah, benar sekali, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan soft skill kita dengan cara membebaskan diri dari zona nyaman atau mungkin yang kerap kita kenali dengan kata comfort zone itu sendiri. Nah, ini bukan friend zone ya, teman-teman. Itu berbeda lagi urusannya. Oke, langsung saja. Untuk narasumber kita kali ini itu merupakan Duta Bahasa Provinsi Bali pada tahun 2021. Nah, beliau juga merupakan penyiar di RRI loh, Sobat Podcast. Nah, nggak afdol rasanya kalau kita tidak membiarkan narasumber kita untuk menyapa secara langsung Sobat Podcast kalian di rumah. Nah, untuk itu sebelumnya selamat siang Kakak. Selamat siang, waduh ini udah mulai berarti ya. Iya Kak. Ya. Oke, bagaimana kabarnya Kak, sehat? Luar biasa. Oke, sebelumnya terima kasih nih Kak, udah jauh-jauh dari Denpasar nih Sobat Podcast tadi. Dia datang sampai ke Singaraja untuk menyempatkan waktunya mengisi podcast kita di siang hari ini. Ya nggak apa-apa juga, sambil pulang kampung juga kan, jadinya sekalian aja gitu. Oke Kak, bisa langsung disapa dulu Sobat Podcast di rumah? Oke, ini nama sapaannya apa ini? Nama sapaan podcastnya? Boleh Sobat Podcast. Oke, Sobat Podcast, perkenalkan, aku Andrian Sumantri. Ya, aku sama-sama masih kuliah juga gitu ya kan, dan tentunya keseharian sekarang sih bekerja sebagai penyiar RRI Pro 2 Denpasar sama berkuliah. Itu aja sih. Wah, oke. Terima kasih ya Kak sekali lagi. Nah, mungkin untuk mengawali pembicaraan kita nih, kita bahas yang ringan-ringan saja dulu nih Kak. Ya, boleh. Silakan. Nah, terkait kita akan membahas mengenai zona nyaman atau comfort zone itu sendiri ya Kak. Nah, sebelumnya menurut Kakak itu gimana sih? Seberapa besar pengaruh kita jika kita selalu berada di zona nyaman sendiri itu kepada kehidupan kita itu? Seberapa besar sih pengaruhnya kira-kira menurut Kakak? Kalau dibilang seberapa besar, tentunya besar banget. Karena kalau kita selalu berada di comfort zone, jatuhnya kita tuh nggak mau berani nih mencoba hal-hal baru, ataupun mungkin sebenarnya kita nggak ngeh kalau kita tuh punya kemampuan di suatu bidang. Jadi gara-gara kita pingin di comfort zone aja, nah potensi-potensi itu sih yang sebenarnya nggak bakal kita lihat atau bisa kita kembangkan ke depannya. Gitu sih sebenarnya. Nah, jadi kita kan sudah tahu nih kalau comfort zone itu cenderung berdampak negatif nih pada diri kita sendiri. Karena kita ketahui kalau soft skill itu cenderung bagaimana sih kemampuan kita untuk berkomunikasi di dunia luar, kemudian kecerdasan di kehidupan sosial juga. Nah, menurut Kakak ini bagaimana sih kita caranya untuk bisa istilahnya lebih fleksibel lah untuk mengatasi comfort zone kita sendiri di kehidupan sosial kita? Nah, biasanya kan ada beberapa tipe orang dulu ya. Kalau misalnya dari sudut pandang aku sendiri nih, aku selalu membagi menjadi dua tipe orang gitu. Ada orang yang definisi jenius dalam artian dia tanpa belajar aja udah pinter gitu ya. Mungkin di sini ada mungkin yang seperti itu, kita nggak tahu juga ya kan, kayak dia ulangan aja misalnya, aku nggak mau belajar lah gitu. Nah, kita malah ngikutin hal tersebut kan, jadinya nilai kita yang hancur gitu. Padahal tapi nilai mereka lebih baik daripada kita karena definisinya memang mereka udah jenius. Nah, ada juga tipe orang yang harus pintar karena belajar dulu, harus mempersiapkan terlebih dahulu. Jadi kita tuh harusnya mulai memahami diri sendiri. Jangan sampai ketika kita berada di tempat yang jarang nih orang-orang belajar, kita ikut juga nggak belajar gitu. Jadi yang mempengaruhi sangat besar itu adalah lingkungan. Jadi kita harus pintar-pintar milih lingkungan seperti apa yang patut untuk dijadikan tempat kita berkembang. Karena kalau misalnya kita salah memilih lingkungan, ya tentunya itu akan berdampak juga untuk kesehariannya gitu kan. Kan sering juga orang bilang kalau misalnya lingkunganmu akan mencerminkan karakteristik dari dirimu sendiri gitu ya kan. Nah, jadinya kalau misalnya kita berada di lingkungan yang tanda kutip ya dalam artian nakal gitu misalnya, orang akan mencap kita sebagai orang nakal juga, walaupun kita sebenarnya nggak nakal-nakal banget gitu ya. Tapi kayak, oh dia orang temennya sama itu, pasti kita dianggap cap nakal juga. Nah, yang itulah yang harus kita garis bawahi supaya kita tuh bisa memahami dan juga mencari tempat yang tepat untuk berkembang gitu. Oke, dari penjelasan Kakak itu berarti kita harus pintar-pintar juga nih ya Kak, mencari bagaimana sih lingkungan yang benar untuk kita gitu. Jadi kita nggak
harus selalu di sini mungkin bagus gitu, tapi kita tidak menyesuaikan dengan diri kita sendiri, bagaimana juga keadaannya. Nah, mungkin terkait hal itu juga Kak, kan kita bisa nih lihat atau ada gitu beberapa fenomena di kehidupan sosial itu dia memang nyaman di zona nyamannya itu, tapi dia bisa nih mengupgrade dirinya sendiri. Mungkin dia bisa more than better gitu dan memiliki value di masyarakat. Tapi ada juga sisi yang negatifnya gitu. Karena kita ketahui kan tidak bisa selalu berada di stuck di itu saja. Mungkin dia nyaman tapi kita ketahui kalau lingkungan sosial itu kan berkembang secara intensif nih Kak ya. Nah itu gimana sih tanggapan Kakak dengan orang yang memang sudah nyaman di zona nyamannya tapi dia istilahnya masih bisa lah untuk berkembang gitu. Nah, apakah bisa terus seperti itu? Itu bagus banget sih pertanyaannya. Dalam artian orang ini sebenarnya walaupun dia berada di zona nyaman tapi dia tetap berkembang ya. Tapi gitu ya. Tapi apakah dia harus keluar dari zona nyamannya? Tentu harus keluar. Kalau misalnya dia nggak keluar ya berarti capaiannya dia hanya sampai sana aja gitu. Sebenarnya kan tujuan kita ingin keluar dari zona nyaman kan melebihi dari capaian kita sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya kamu misalnya pingin jadi mahasiswa berprestasi gitu misalnya, tapi zona nyamanmu adalah kamu cuman sukanya dalam satu mata kuliah aja gitu kan. Sedangkan siswa berprestasi kan at least kita bisa dalam berbagai bidang. Jadi mau nggak mau kamu juga harus mempelajari dong mata kuliah yang lain, bagaimana cara kita mencari ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Sama halnya juga seperti aku kemarin gitu. Tadi kan sempat di-mention juga di Duta Bahasa gitu ya. Duta Bahasa itu adalah kegiatan yang mana memfokuskan banget sama literasi dan juga kaidah kebahasaan gitu. Nah sedangkan aku dari latar belakang orang IT. Kalau misalnya aku ngomongin zona nyaman aja, otomatis itu bukan ranahku kan, ya kan? Itu bukan ranahku, jadinya aku nggak punya kapabilitas untuk berkembang sejauh kalau misalnya aku nggak ikut di Duta Bahasa. Jadi awalnya yang cuman main di komputer aja gitu, mainnya cuman desain. Sekarang tuh dipaksa untuk belajar literasi, untuk belajar ilmu pengetahuan, terus juga kaidah-kaidah kebahasaan. Dan ternyata setelah masuk nih, kita akhirnya itu meningkatkan juga nih kemampuan kita dalam wicara publik. Nah, wicara publik itu adalah padanan kata dari public speaking gitu. Jadi kalau misalnya sekarang ini dari saya berbicara, itu kan mulai tertata lah, nggak kayak dulu gitu. Mungkin kalau dulu mungkin masih yang pakai bahasa Bali mungkin, atau enggak yang masih bahasanya campur-campur atau kaidahnya kurang benar gitu. Jadi ada progres yang didapat nih untuk diri sendiri. Itu sih sebenarnya dampak besarnya kalau misalnya kita mau keluar dari zona nyaman. Jadi terlepas dibilang katanya, oh aku bisa berkembang kok gitu kalau misalnya aku masih tetap di zona nyaman, ya tapi kamu juga nggak boleh berharap terlalu besar atas perkembangan yang kamu dapatkan, karena kalau kamu misalnya keluar dari zona nyaman bakal 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat lebih besar kemajuannya ke depannya gitu. Nah menarik ya Kak dari penjelasan Kakak tadi, dari Kakak yang istilahnya berlatar belakang IT begitu ya Sobat Podcast. Nah saya juga merasakan karena saya juga berada di prodi yang istilahnya juga bergelut di bidang IT tersebut. Nah gimana sih cara Kakak itu kuncinya ya? Kok bisa dari IT itu langsung ke Duta Bahasa yang notabene seperti Kak bilang harus pandai untuk berliterasi, berkomunikasi, public speaking, itu kuncinya gimana sih Kak? Nah kalau misalnya dibilang kuncinya, semua orang sebenarnya punya kesempatan yang sama untuk mencapai sebuah prestasi. Jadi intinya tuh kita percaya diri dulu. Dan biasanya nih ya musuh terbesar kita nih, khususnya anak muda banget nih, yang biasanya jadi masalah tuh kemalasan. Kalau anak muda itu pasti malasnya tuh minta ampun banget. Jangankan sahabat podcast di rumah, aku aja ibaratnya masih malas banget. Misalnya buat tugas aja kayak aduh ntar aja deh gitu, nunda-nunda. Nah itu sebenarnya yang harus kita kurangi. Jadi usahakan juga kita punya mindset untuk selalu pingin belajar. Jadi jangan sampai kita merasa puas bahwa baru kita punya satu pencapaian yang mungkin luar biasa pencapaiannya, kita ngerasa oh aku udah hebat kok gitu. Enggak, kamu harus dari mindset kamu nggak merasa puas itu akhirnya kamu akan melihat orang-orang yang lebih hebat lagi ke depannya gitu. Nanti kamu akan kelihatan sendiri ketika sudah berada di lingkungan yang orang-orang hebat, ngerasa nih wah dia udah capaiannya sampai segini ya, aku cuma segini doang nih gitu. Jadinya itu yang bikin kita termotivasi untuk melakukan lebih lagi. Lebih ini bukan berarti kita ambisius ya.
ambisiusnya tuh dalam artian kayak pokoknya aku harus menang, enggak gitu. Tapi biar kita tuh punya gimana namanya, pengingat untuk diri kita sendiri bahwa reminder gitu kayak. Kita punya pengingat untuk kita lo belum apa-apa nih gitu. Ibaratnya kita baru berdampak untuk diri kita sendiri. Kita belum berdampak pada orang lain gitu. Sedangkan di luar sana, generasi muda yang seumuran kita nih udah berdampak sama orang lain, untuk dirinya dia juga udah luar biasa. Nah, hal-hal seperti itu nggak bakal sahabat podcast temukan kalau misalnya teman-teman cuman berada di zona nyaman gitu. Jadi hal-hal seperti itu tuh akan terlihat ketika teman-teman tuh keluar dari zona nyaman. Yang mana contohnya kita ikut organisasi. Sama sepertinya seperti ini kan ada sebuah wadah untuk membuat podcast. Kebayang nggak dulu? Sekarang aku tanya deh misalnya kamu misalnya untuk buat video podcast yang kita lihat, kayaknya sederhana banget deh. Kebayang nggak bakal seperti ini alat-alatnya? Enggak kan ya? Sih pastinya. Awalnya kan, kita awalnya pasti nggak bakal kepikiran untuk, ternyata alatnya sebanyak ini ya gitu ya. Nah itulah sebenarnya keluar dari zona nyaman. Jadi kita tuh mau nih datang ke tempat baru yang artinya kita belajar, ternyata ada seperti ini ya. Ternyata untuk belajar tuh seperti ini ya. Nah seperti itu sih. Nah, jadi kita sudah mendapat sedikit teguran nih, jangan rebahan lagi ya sobat podcast. Rebahan boleh, tapi jangan kebanyakan. Ya gitu. benar, jangan terlalu over gitu kayak untuk rebahannya. Nah, kita lihat dari pembicaraan kita tadi, itu banyak faktor yang mempengaruhi kita untuk bisa keluar dari zona nyaman. Selain dengan dorongan diri, juga harus ada kemauan ini untuk belajar bagaimana sih caranya kita untuk bisa keluar dari comfort zone kita itu sendiri. Nah mungkin istilahnya tadi bisa dibilang kita bisa mengikuti organisasi. Nah menurut kakak itu seberapa besar sih? Karena kita melenceng sedikit nih Kak ya. Kalau organisasi itu kadang-kadang apalagi di lingkungan kuliah seperti sekarang kita ambil contoh, itu kebanyakan orang males nih, banyak tugas sekolah nanti yang harus dikerjain, gak bisa manajemen waktu gitu. Gimana sih pendapat kakak untuk orang-orang yang seperti itu? Karena menurut saya juga penting nih organisasi untuk meningkatkan, karena itu istilahnya sebagai langkah awal, langkah awal kita untuk bisa berkembang. Itu gimana sih Kak? Nah gini ya, biasanya nih ya orang-orang pasti menilai bahwa kenapa kita harus ikut organisasi? Toh juga di organisasi paling ketemu sama orang-orang yang idealis lah, nggak mau bekerja sama. Maka dari itulah kita harus ikut organisasi. Bagaimana cara kita mengubah? Mungkin ada organisasi yang baik, ada juga organisasi yang mungkin secara organisasinya tuh belum sehat. Kita datang ke sana bagaimana cara kita buat untuk sehat. Nah itu keluar dari zona nyaman juga gitu ya. Jadi kita bisa jadi revolusioner gitu untuk organisasi tersebut gitu. Jadi ikut organisasi itu balik lagi sebenarnya seimbang tuh perlu. Jadi dalam arti jangan kebanyakan organisasi aja sampai lupa sama kewajiban kita sebagai mahasiswa gitu kan. Sebagai mahasiswa juga kita harus belajar dong, harus mengikuti mata kuliah sesuai dengan arahan gitu. Jadi kalau misalnya kita organisasi aja kita fokusin, sampai kita lupa sama pendidikan itu salah juga gitu. Jadi harus seimbang nih antara keduanya. Jadi diri kita sendiri sudah pasti tahu kok, kayaknya ini udah kelebihan deh, kayaknya ini udah kebanyakan deh gitu. Nah disitulah kita harus sadar gitu. Orang kan banyak nih ikut organisasi hanya untuk mencari sebuah pengakuan. Bener. Ya kan? Bukan berarti dia ingin belajar dari organisasi tersebut gitu. Jadi dia ikut organisasi mungkin hanya supaya kakaknya tuh ganteng banget, banyak banget tuh organisasinya. Enggak kayak gitu. Harusnya organisasi itu kita ikuti karena kita belum pernah berada dalam lingkungan tersebut gitu. Jadi kita bisa belajar apa yang bisa kita inginkan gitu. Jadi itu yang mungkin jadi tips juga bagi mungkin mahasiswa yang lain mungkin ya, ataupun teman-teman yang lain yang masih ikut organisasi di sana sini gitu ya. Ingat, pertama yang harus dipikirkan terlebih dahulu itu adalah kamu mau nyari apa di organisasi itu. Biasanya kan pasti kan dikasih tahu, ayo ikut organisasi ini. Kita cari tahu dulu, kita bisa dapat apa sih di sana gitu. Jadi jangan kayak ya udah aku ikut aja gitu. Terus sampai di sana kita teman istilahnya gitu ya, sampai di sana kita nggak tahu mau ngapain gitu. Itu salah juga. Jadi dipikirkan terlebih dahulu lah, matang-matangin dulu semua rencananya. Sama halnya seperti saya di Duta Bahasa kemarin gitu ya ibaratnya. Kalau dibilang untuk ikut ajang kompetisinya emang belum terpikirkan sebelumnya. Cuman baru ngelihat pamfletnya kayak ikut nggak ya gitu ya. Itu pun kayak di luar dari rencana yang saya pikirkan gitu. Terus setelah itu akhirnya
berpikir nih di duta bahasa ini ngapain aja sih gitu. Apa sih yang aku bisa lakuin di duta bahasa? Ketika kita tahu nih mau ngelakuin apa, nah kesanalah nanti sikap-sikap kita, perilaku-perilaku kita untuk organisasi ini akan terlihat lebih baik gitu. Jadi kita datang ke sana tuh belajar, kemudian juga ngasih impact ke orang lain. Jadi bisa diibaratkan sebagai simbiosis mutualisme. Jadi organisasinya dapat keuntungan dari kinerja yang kita lakukan, kemudian juga kita juga mendapatkan keuntungan dari ilmu-ilmu yang diberikan oleh organisasi. Seperti itu sih. Oke, kalau boleh tahu nih kakak dulu pernah ikut organisasi nggak nih? Seberapa banyak itu kakak bisa ikut organisasi dulu? Mungkin kalau dibilang banyak, nggak terlalu banyak sih ya. Kalau di kuliah pun nggak terlalu banyak banget sih. Bahkan cuma 2 organisasinya di kuliah. Yang pertama tuh UKM Multimedia. Ya biasalah, sama seperti ini juga, ngambil video, desain grafis, segala macamnya. Itu yang pertama, dan yang kedua itu ambilnya dari duta bahasa ini aja gitu. Jadi cuma fokus kedua ini aja gitu. Terus kalau SMA mungkin cukup banyak. Kalau SMA ya ikut klub fotografi juga, kemudian juga ikut paduan suara, ya kan. Walaupun juga suaranya nggak bisa dipadukan juga gitu ya kan, belum juga tentu padu gitu suaranya. Terus juga ya ikut OSIS juga sama kok seperti banyak itu. Ya. Oke, nah dari sekian banyak gitu yang kakak bisa lalui, bisa ikut organisasi, kemudian duta bahasa, ikut di UKM. Nah, gimana sih menurut kakak itu, misalkan kan ada nih orang yang memang dia, contoh pribadi ya, saya ambil dari pengalaman itu, dia bilang bahwa dia tuh orangnya istilahnya introvert gitu nih kak. Sebenarnya saya dulu orangnya introvert juga nih kalau boleh jujur ya kak. Dulu SMA, itu SMP bahkan saya lebih introvert dari sekarang gitu. Tapi saya mencoba untuk membiasakan diri karena saya berpikir seperti ini. Oh misalkan kalau saya di kuliah nih, kayaknya nggak bisa nih saya bakal terus menjadi seorang introvert gitu. Mungkin bakal lebih ke ambivert. Mungkin kalau di rumah ya introvert gitu. Kalau di luar harus istilahnya kita mampulah untuk bersosialisasi. Nah tapi ada nih kak, orang yang bilang kayak gini, aduh nggak bisa, saya udah maksa nih, tetap aja nggak bisa kalau saya ada di orang rame gitu, di lingkungan sosial rasanya mau kabur aja. Itu gimana sih? Karena kan itu juga berkaitan dengan kita mampu untuk meningkatkan soft skill. Karena kalau kita masih introvert dan takut itu istilahnya berinteraksi di dunia sosial, itu kan susah gitu. Gimana menurut kakak mengatasi hal itu? Oke. Ini mungkin agak terdengar klise ya. Mungkin bagi orang yang kayak, wah aku udah introvert banget nih, aku udah nyoba segala macam. Aku yakin itu motivasinya yang kurang. Dalam artian motivasinya dia ingin bergerak majunya yang kurang gitu ya. Aku kasih sebuah contoh. Ketika kita pingin belajar, misalnya kita untuk sekolah, mungkin kita gampang ya, orang tua kita mungkin punya kemampuan atas ekonomi, ataupun mungkin kita punya privilege akan kesempatan gitu ya. Jadinya kita merasa ketika kita masuk SMA itu adalah hal normal gitu. Aku banyak ketemu khususnya di Bali Mandara ya, karena aku juga alumninya gitu ya kan. Di Bali Mandara tuh banyak sekali siswa-siswa yang sama sekali kayaknya kepikiran untuk sekolah SMA aja berpikir gitu. Nah jadi motivasi mereka, coba mereka bayangkan kalau mereka berada di zona nyaman. Kan gak mungkin dong mereka bisa sekolah. Jadi motivasinya mereka itu yang pokoknya aku pingin ngerubah taraf keluargaku supaya aku gak bakal mengalami ini dan orang-orang di sekitarku juga mendapatkan dampak yang luar biasa. Nah motivasi itu sebenarnya yang jadi faktor utama kamu mau keluar dari zona nyaman atau enggak gitu. Sama halnya seperti Sadewi tadi ya. Sadewi tadi bilang bahwa aku orangnya introvert. Kalau misalnya aku di kampus nggak, misalnya cuma introvert doang, aku mungkin nggak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus. Aku yakin motivasi Sadewi adalah pasti ingin menjadi mahasiswa yang berprestasi. Jadinya kayak gimana caranya kalau aku introvert tapi masih pingin jadi orang berprestasi, kan nggak mungkin. Nah jadi motivasinya yang dibesarkan. Kalau orang-orang introvert biasanya misalnya kalaupun nggak bisa langsung, perlahan-lahan dulu gitu ya kan, cari 1 teman, 2 teman, ajak ngobrol segala macemnya, saling bertukar pikiran. Jadi jangan semua masalah tuh dibawa sendiri. Kadang-kadang tuh ceritalah sama teman atau nggak sama keluarga kalau misalnya lebih dekat sama keluarga. Kalau misalnya pun mau belajar, belum bisa nih belajar di depan umum, dicermin dulu gitu. Nggak usah kok langsung ketemu sama orang.
dicermin dulu, lihat kalau kamu ngomong tuh kayak gimana sih jeleknya kalau kamu ngomong gitu, apakah mulutku bengor mungkin kalau misalnya ngomong itu kan nggak mungkin kan. Jadi lihat di cermin, jadi kita tahu oh kayaknya gestur ini deh yang harus diubah gitu. Jadi kalau misalnya takut salah, itu dihilangin aja sih takut salah. Setiap kalau aku bilang setiap perkembangan manusia itu pasti akan mengalami kesalahan kan. Jadi kalau misalnya kita udah salah, dari salah itu kita belajar gitu. Jadi jangan pernah untuk takut salah gitu. Kalau misalnya teman-teman misalnya ngerasa kayak, ya aku tadi bener nggak ngomong gini ya, terlepas benar atau enggak, ya udah, kau udah lewat juga gitu. Jadi jadiin pembelajaran aja supaya kita besoknya, oh kita nggak boleh kayak gini gitu. Jadi biasanya kan orang kebanyakan kayak takut memulai karena takut salah gitu ya kan, takut dijudge sama lingkungannya gitu. Sebenarnya itu yang salah. Mending kamu salah gitu. Karena kalau kamu udah salah, akhirnya kamu tahu nih mau ngapain gitu. Oke, nah jadi bisa kita ambil pembelajaran ya. Intinya kita harus punya motivasi yang besar untuk bisa kita keluar dari zona nyaman, untuk bisa lebih bergaul. Selain itu, kita juga harus bisa memperhatikan dengan betul bagaimana sih kita. Misalkan kita harus bisa kayak sekarang nih, kemarin juga saya mau deg-degan banget nih sekarang podcastnya gimana gitu, tapi saya kayak aduh gimana, kayak Kak Andrian tadi bilang lihat dulu di cermin gimana saya ngomongnya kayak gitu kan ya Kak. Oke, nah kalau berbicara tentang hal itu nih Kak, coba sekarang kita lihat dari pengalaman Kakak. Ini kan sekarang Kakak sebagai penyiar di RRI. Nah kira-kira waktu awal-awal Kakak masuk sebagai penyiar itu gimana sih pengalamannya? Ada kan pasti di sana ada orang baru, kita bekerja dengan orang baru. Tentunya kita harus mempunyai soft skill yang lebih untuk bisa beradaptasi di sana. Gimana bisa share mungkin pengalamannya ke Sobat Podcast? Aku mungkin bakal share bagian yang mungkin kayak gagal-gagalnya ya. Jadi biar kalian nggak mikir berhasil-berhasilnya aja nih gitu. Ada banyak gagalnya gitu sebenarnya. Bahkan baru pertama kali masuk di RRI Pro 2 Denpasar tuh aku pernah ngelakuin kesalahan yang cukup blunder. Dalam artian feeder dari gininya, maksudnya kayak volume mic itu naik waktu off air, belum call udah naik. Jadi ketika aku ngomong kayak tadi masuk nggak suaranya, nah itu masuk ke radionya gitu. Itu juga itu adalah sebuah kesalahan. Tapi akhirnya kan kita belajar. Terus misalnya menghandle bagaimana nih kita mencari pertanyaan dalam keadaan yang mungkin kita bad mood. Aku yakin banget pekerjaan di depan kamera itu harus berada dalam kondisi yang suasana hati itu baik banget gitu. Jadi kalau misalnya kita dalam keadaan yang bad mood, galau diputusin pacar misalnya gitu, itu bakal kelihatan dari cara kita berbicara, dari tone suara kita tuh akan kelihatan nantinya. Nah itu aku belajar gimana caranya biar selalu punya mindset aku bahagia gitu. Karena itu berpengaruh juga, apalagi kan yang dilihat kan bukan muka kita, yang dilihat kan yang didengar kan cuma suaranya doang gitu. Jadi kalau misalnya sampai dalam keadaan galau tuh mungkin aku nyari referensi-referensi dari YouTube, mungkin lihat-lihat komedi gitu-gitu biar mau ketawa gitu. Nah itulah strugglingnya, maksudnya kayak usaha-usaha mungkin di balik layar yang bisa aku jadiin pelajaran buat teman-teman sahabat podcast di rumah. Karena aku banyak trial error tuh banyak banget gitu. Salah pengucapan itu itu hal wajar gitu loh. Salah pengucapan, kemudian juga belibet kalau ngomong itu hal wajar gitu, karena udah panik ya kan kita siaran, terus apalagi ada narasumber biasanya, apalagi kalau narasumbernya tuh punya pencapaian yang lebih dari kita gitu ya kan, otomatis kan kayak waduh kayaknya aku ngajarin dia deh di sini gitu kan, kayak kalau bahasa Balinya ngajarin bebek ngelangi ibaratnya gitu ya kan. Jadinya kan kita ada beban nih. Tapi satu hal yang harus ditanam dalam mindset kita, aku datang ke sini mau belajar gitu. Aku datang ke sini karena aku masih kurang. Jadi aku harus percaya diri atas apa yang aku punya. Karena aku yakin kesalahan kita, trial errornya kita nanti akan dikoreksi sama lingkungan kita sendiri kok. Jadi kita juga harus menerima kritikan dari orang lain. Misal kayak sekarang aku siaran tiba-tiba kayak Kak tadi gininya bahasannya masih agak terlalu kaku. Nanti bisa nggak di segmen selanjutnya dibuatin luas gitu. Jadi kita tuh harus menerima kayak oh iya. Kasih tahu ya nanti kalau kamu mau ngebahas terkait hal apa, kasih tahu aku nanti biar aku bisa
ngarahin pembicaraannya ke sana. Nah itu juga, jadi kita harus terbuka juga dari kritikan orang lain gitu. Aku sering juga kok setelah siaran tuh selalu nanya ke senior-senior, Kak gimana deh siarannya, bagus nggak, tak gituin, ada yang kurang nggak gitu. Oh ya tadi udah bagus sih, cuman agak kecepetan. Oh nanti di siaran selanjutnya harus lebih pelan lagi, harus lebih tenang lagi gitu. Jadi harus banyak belajar sama harus menerima kritikan. Walaupun kritikan itu misalnya kayak tadi suaramu agak jelek banget gitu misalnya. Ya nggak apa-apa kan, emang kita minta dikritik kan gitu ya kan. Jangan kayak tadi suara kamu bagus, sayang aja kurang besar. Aku nggak suka malah kritikan yang kayak gitu. Jadi kayak dia sengaja untuk bikin kita biar nggak sakit hati. Mending yang sakit hati sih gitu ya kan, biar sekalian mentalnya gitu ya kan kayak wah berarti kita masih kurang gitu. Jadi kita bisa belajar. Nah itu Kak, misalkan kan sekarang banyak nih ya orang yang termasuk saya contohnya gitu, mencoba untuk bisa menjadi lebih baik dari sekarang gitu. Namun di sana ada masalahnya Kak. Kadang-kadang kritikan-kritikan itu yang mungkin ada orang yang memang bisa dia memberikan kritik yang bersifat terbuka ya gitu. Nggak terlalu ngejudge banget lah kamu gini. Nah itu kan juga berpengaruh kepada mental kita gitu. Nggak semua orang bisa oh itu cuman kritikan, berarti kita harus membangun, itu bersifat membangun artinya gitu, kita bisa membangun. Nah kadang-kadang ada orang yang sekali mendengar kritikan gitu Kak, dia langsung down kayak, aduh nggak bisa lagi nih saya kayak gini, udahlah selesai kayak gitu. Gimana nih Kak kira-kira? Nah itu tadi kan balik lagi, jangan mau sampai kalian berada di comfort zone aja gitu. Itulah menerima kritikan itulah keluar dari comfort zone. Oh iya gitu. benar. Jadi kalau misalnya kita nggak mau nih keluar dari comfort zone, ya akhirnya kan nyerah kan. Kalau misalnya kita masih pingin berusaha, otomatis kita bakal terus nih memperjuangkan apa yang kita pingin gitu. Jadi jangan sampai sahabat podcast di rumah itu ngerasa bahwa baru dijudge kayak gitu udah langsung mentalnya jatuh gitu. Enggak, harusnya sahabat kreatif buktiin nih. Nggak ada semua orang itu tiba-tiba dari lahir brojol langsung mahir gitu podcast, nggak mungkin, ya kan? Semua orang pasti bakal dari tahap-tahapnya gitu ya kan. Kalau misalnya sahabat kreatif maaf banget nih. Sahabat podcast gitu ya kan, sahabat podcast tahu misalnya kayak Chandra Leo misalnya ataupun Agung Apsah. Mereka tuh nggak serta-merta bisa langsung bikin video bagus gitu. Mereka tuh pernah buat video yang patah-patah, resolusinya tuh jelek banget gitu. Karena tapi mereka hal yang paling penting tuh apa? Mereka mau belajar terus gitu. Kayak aku ngerasa ini videoku ini masih jelek jadi kayak aku masih bisa bikin lebih dari ini. Harusnya mindset yang seperti itu yang ditanam ketika melihat penampilan kita atau karya yang kita berikan tuh misalnya kurang maksimal. Jadi bukan kayak penampilanku jelek hasil karyaku jelek aku malas deh bikin karya lagi. Nah kan beda dengan jelek nih kayak aku bisa deh bikin lebih dari ini. Nah itu mindset yang berbeda. Sekarang tanamkan nih mindset kayak aku bisa bikin lebih dari yang setelah aku bikin gitu. Oke, berarti intinya kita terus belajar. Terus belajar kayak istilahnya di salah satu kuliah saya dapat gitu. Kayaknya kita harus terus belajar, ada di ahli apa gitu. Saya lupa ya Kak, kita harus walaupun kita udah selesai nih, misalnya kita selesai kuliah, SMA, itu bukan berarti kita selesai belajar gitu. Bisa mungkin disimpulkan seperti itu ya Sobat Podcast. Nah mungkin dari pengalaman-pengalaman kakak nih, dan juga pengalaman saya juga. Karena saya melihat jika saya berbicara di depan umum gitu, istilahnya dengan banyak orang gitu ya. Kalau misalkan berbicara di depan kamera itu kan mungkin kita bisa, pause dulu nih gitu. Gimana sih caranya ngehilangin kata yang kayak gitu, itu kan kayak mengganggu banget istilahnya kayak gimana, mungkin ada tips gitu. Nah kalau mungkin itu bisa, hal yang paling mendasar adalah perbanyak literasi, perbanyak baca buku, dan juga mungkin lebih sering lihat role model yang pengen kamu jadikan acuan. Misal kalau aku biasanya sukanya tuh dengan orang-orang yang pembawaannya tuh adalah fun, terus juga pembawaannya santai. Jadi aku tuh sering nonton-nonton stand up komedi, dalam artian bukan nyari komedinya, cuman bagaimana cara mereka membawakan apa yang mereka bahas gitu. Kadang diselipkan dengan candaan-candaan yang mungkin itu kan nggak sembarang orang bisa bikin orang ketawa ketika dalam keadaan serius gitu. Bener. Ya jadi itu penting juga. Jadi aku belajar di sana, kemudian juga baca buku itu juga menambah banyak pembendaharaan kata yang lebih banyak lah gitu. Dalam artian kita kan mungkin akan kalau misalnya ngomong kayak gini, mungkin kita akan menggunakan banyak kata-kata yang sama gitu.
Tapi kalau misalnya kita udah sering baca buku, kita akan sering jadinya tahu, oh ada kata seperti ini ya gitu ya. Ada kata seperti ini. Jadi itu bisa kita jadiin referensi nih di diri kita sendiri. Besok kita ngobrol ataupun berbicara di depan umum, kita punya kosakata nih yang jarang dipakai sama orang khalayak ramai gitu. Iya, Kan biasanya kan orang kan publik gitu. Biasanya sekarang ini ada katanya kan khalayak ramai. Bisa lebih menarik juga jadi pembawaannya Kak ya. Dan biasanya aku selalu percaya bahwa orang yang pintar bicara publik itu akan terlihat dari kata-kata yang dia gunakan gitu. Jadi kalau misalnya kata-katanya yang digunakan itu masih sedikit lumrah, mungkin kita akan merasa bahwa oh dia bisa gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa menggunakan pemilihan katanya tuh yang bagus, kemudian juga terstruktur, itu kita akan melihat wah ini orang pasti latihan public speaking nih, pasti gitu, akan terlihat benar. Nanti gitu. Nah seperti itulah kalau misalnya kita melatih. Makanya tadi kalau misalnya kayak gitu tuh, ya itu harus perbanyak latihan. Jadi harus sering salah, kita harus sering mencoba. Karena kalau misalnya sekarang aja kita nih nyoba, abis itu nanti 3 tahun kita baru nyoba lagi, ya itu sama aja gitu ya kan. Ya itu lagi balik lagi masih berada di zona nyaman jatuhnya gitu. Jadi harus terus dilakukan gitu. Jadi pasti bisa kok. Oke, banyak sekali ya saya dapat pengalaman dan pembelajaran baru nih dari Kakak. Kita intinya kalau keluar dari zona nyaman Sobat Podcast, kita harus mau untuk mengubah diri. Memiliki motivasi yang besar. Yeah. Dan juga faktor lainnya tentu kita harus mempelajari bagaimana melatih, karena nggak cukup kan Kak ya hanya kemauan aja, motivasi yang besar tapi tanpa diiringi dengan kita belajar seperti itu. Nah makanya sorry aku potong. Tadi tuh kalau misalnya pun kalian nggak tahu nih harus mulai dari mana, meniru seseorang juga nggak apa-apa kok. Kan kalau aku nih ada lagi ya satu kutipan dari Chandra Liao gitu ya kan, dia bilang ATM, amati tiru modifikasi. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa memulai dengan hal yang dari nol banget, kita tiru orang lain dulu. Oh dia kayak gini ya caranya ngomong ya, kita tiruin kayak gitu. Nanti setelah kita meniru tuh baru kita nanti selaraskan dengan apa yang kita sukai gitu. Nanti itulah adalah proses kamu nanti bisa mengarah ke hal yang lebih baik lagi gitu. Jadi kamu punya ciri khas dengan kualitas yang mungkin nggak jauh berbeda dengan apa yang kamu tiru gitu. Oke, udah nggak terasa nih cukup banyak ya perbincangan kita kali ini mengenai bagaimana sih meningkatkan soft skill atau kemampuan diri kita dengan cara membebaskan diri dari comfort zone atau zona nyaman. Mungkin untuk terakhir nih Kak, mungkin Kakak ada pesan-pesan nggak kepada Sobat Podcast sekalian untuk bagaimana sih lebih membuat kita percaya diri lagi sehingga kemampuan atau soft skill kita itu bisa bertambah? Oke, mungkin kalau dari aku, pokoknya intinya jangan pernah merasa puas. Terlepas sebesar apapun mungkin pencapaian yang teman-teman udah lalui dan juga dapatkan, tentunya masih ada yang lebih hebat lagi dari teman-teman. Jadi teman-teman harus belajar lagi dari orang-orang tersebut. Dan tentunya jangan malas ya, terus jangan juga minder. Minder tuh boleh, tapi minder yang sampai menutup diri kan itu jatuhnya balik lagi, itu bikin teman-teman gak bisa berkembang gitu. Jadi teruslah mencoba hal baru ataupun juga jangan pernah takut salah. Karena kalau udah takut salah otomatis kan gak mau nyoba jadinya. Jadi teman-teman harus peganglah hal-hal tersebut yang tadi aku bilang gitu ya kan. Karena mungkin sebagian orang punya hak istimewa untuk berkembang karena dibantu oleh keluarganya ataupun mungkin dibantu atas ekonomi keluarganya yang memumpuni gitu. Tapi kan tidak semua orang seberuntung dari orang-orang tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman datang dari nol, teman-teman harus berusaha sebesar mungkin sampai akhirnya privilege itu datang sendirinya ke diri kita. Kalau orang lain mungkin dapat privilege karena bantuan orang lain, kita bisa dapat privilege dari kemampuan ataupun capaian yang kita raih sendiri. Jadi untuk mencapai tersebut ya jalan satu-satunya cuman keluar dari zona nyaman, itu aja. Berarti kita bisa melihat ya Sobat Podcast sekalian bahwa keluar dari zona nyaman itu sangat penting. Gak hanya untuk meningkatkan kemampuan soft skill kita, tapi untuk kedepannya juga. Karena kita nggak bisa terus berada di stuck itu saja, karena juga seperti pendidikan, kehidupan sosial itu juga berkembang semakin pesat gitu, secara intensif akan terus berkembang. Jadi seperti itulah kita berapa pentingnya
zona nyaman itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi sekian dulu pembicaraan kita pada hari ini. Kak Andrian, terima kasih. Terkait aku yang terima kasih. Oke, semoga bermanfaat sih, ya kan? Oke, semoga bisa menambah wawasan pendengar sekalian ya, sobat podcast terutamanya. Oke, mungkin sekian Kakak pembicaraan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi udah jauh-jauh bisa datang ke Singaraja untuk memenuhi podcast ini. Tidak apa-apa, karena juga sambil pulang kampung juga. Oke. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan ya, Kak. Siap. Oke, baiklah sobat podcast sekalian. Sekian pembahasan kita mengenai bagaimana sih caranya kita meningkatkan kemampuan kita, yaitu soft skill dengan cara membebaskan diri dari zona nyaman atau comfort zone. Untuk pembahasan selanjutnya mungkin bisa kita lihat pada podcast-podcast selanjutnya maksud saya. Jadi kita bisa membuat podcast yang lebih menarik lagi dan mendatangkan tamu yang tentunya lebih luar biasa lagi. Oke, jadi cukup sampai di sini saja saya menemani sobat podcast sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan.